Saudara, mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk umat Tuhan di dalam zaman ini, untuk kami boleh menikmati banyak sekali pekerjaan Tuhan yang telah Engkau tanamkan melalui banyak orang-orang saleh di dalam masa yang lampau, yang memberikan hidupnya, perjuangannya, bahkan nyawanya bagi pekerjaan Tuhan, yang mana kami bisa nikmati segala kelimpahannya sampai saat ini. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh menghargai, mengerti, dan kami boleh mengerti bagaimana kami menghidupi hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Teman-teman sekalian, saya akan bacakan beberapa bagian dari ayat Alkitab. Setelah itu kita nanti akan coba untuk elaborate ya, dari apa yang kita kenal dari sejarah reformasi. Pertama, saya bacakan bagi kita semua, Filipi pasal 1, ayat yang ke-21. Ayat yang sangat terkenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman pernah ada yang baca teks ini pasti semua pernah kan ya? Kalau Anda nggak pernah berarti Anda orang Kristen baru. Puji Tuhan ada orang Kristen baru ya. Jadi apa? Tapi rata-rata di antara kita sudah pernah membaca teks ini. Pertanyaannya, hidup adalah Kristus, kenapa mati adalah keuntungan? Kenapa? Apa? Bertemu dengan siapa? Pendeta? Oh, pencipta. Sorry, pencipta ya. Bertemu dengan pencipta. Oke, apalagi? Apalagi? Udah ya itu ya. Bertemu dengan pencipta ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, teman-teman kita perlu belajar beberapa hal ya. Ini Filipi 1 ayat 21. Pertama, saya bertanya, yang ngomong ini siapa? Paulus. Paulus ini orang rasnya apa? Sukunya apa? Benyamin, suku Benyamin. Jadi ini orang Yahudi, orang Israel ya, orang Yahudi, orang Ibrani asli. Nah, orang Ibrani itu punya teologi. Seperti halnya orang-orang lain punya teologi agamanya masing-masing. Nah, di dalam teologinya orang-orang Ibrani, kematian itu musuh. Kematian itu sangat-sangat horor. Begitu ya. Maka bagi orang Ibrani, kalau mereka bertemu dengan orang mati itu dipegang Anda jadi najis itu. Karena kematian itu seperti kayak lawannya Tuhan. Tuhan itu menciptakan kehidupan, oleh karena dosa jadi ada kematian. Jadi kematian itu in a sense adalah anti-God. Anti kehendak Allah. Oleh karena itu kematian itu mengerikan. Gak ada orang Yahudi waras yang bisa sembarangan bermain-main dengan kematian. Termasuk di antara kita, kalau ada orang Kristen yang merasa, wah mati nggak apa-apa lah, lalu kita nggak tahu pergumulannya, itu kita sedang ngawur itu. Kita sedang mengambil kesimpulan tanpa tahu pergumulan, itu bahaya sekali. Saudara, kita cenderung untuk berpikir, ya mati adalah keuntungan, karena setelah mati kan kita dosanya diampuni, maka kita masuk surga sampai selama-lamanya. Kekristenan saat ini banyak sekali berfokus kepada setelah mati kamu kemana. Saya ingin aja kita untuk coba lihat ya, salah satu teks yang paling awal di dalam seluruh perjanjian baru. Jadi di dalam dunia perjanjian baru ada perdebatan itu. Sebetulnya naskah perjanjian baru yang paling mula-mula itu adalah teks apa? Sudah pasti bukan Matius, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes. Naskah perjanjian baru yang paling awal itu tulisan Paulus. Ada perdebatan antara surat Galatia atau surat 1 Tesalonika. Tapi either way, dua surat ini dipercayai sebagai dua surat yang paling awal sekali di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita kepengen tahu Kristen yang paling mula-mula pengajarannya seperti apa, lihatlah kepada dua surat itu. Saya ajak kita untuk melihat dari surat 1 Tesalonika. Ini adalah pengajaran Kristen yang paling mula-mula. Saya bacakan ya, pasal 4 ayat yang ke-19. Selanjutnya kami mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Paulus tulis surat kepada jemaat yang dia injili sendiri. Jadi jemaat Tesalonika adalah jemaat yang Paulus dirikan sendiri. Tidak seperti jemaat Roma ya, itu yang didirikan bukan Paulus. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kita bisa membayangkan ya, Paulus itu bangun pos PI, lalu dia menginjili, lalu dia mendirikan gereja, yaitu gereja Tesalonika.
Pasti gereja itu punya pengajaran yang paling basic, yang paling dasar tentang kekristenan seperti apa, dan pengajaran itu berasal dari rasul besar seperti Paulus. Lalu Paulus tulis surat kepada jemaat itu, mengatakan, saudara-saudara, kamu jangan nggak tahu ya tentang apa yang akan terjadi setelah orang meninggal. Artinya, pada waktu dia dirikan jemaat itu, dia belum ngajarin orang tentang kalau orang meninggal itu bagaimana. Sudah ngerti ya maksud saya ya? Jadi ada jemaat Tesalonika yang didirikan sama Paulus nih. Jemaat Tesalonika. Jemaat ini sudah didirikan oleh Paulus. Jadi kita bisa katakan ini adalah jemaat Kristen, tulen nih. Kalau Kristen, lain ya. Ini jemaat Kristen, bukan jemaat Kristen. Dan jemaat Kristen akan membangun lagi gereja lagi. Nah ini jemaat Kristen, saudara. Jemaat Kristen sudah pasti dia punya teologi Kristen yang paling dasar. Katekisasi dasar punya ini. Lalu Paulus tulis surat kepada mereka di dalam 1 Tesalonika. Hai saudara-saudara, jangan kamu nggak tahu ya tentang apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Artinya, pada waktu Paulus dirikan jemaat ini yang sudah Kristen ini, Paulus belum kasih tahu apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Makanya dia tulis surat. Hal ini berarti bahwa apa yang akan terjadi setelah kita mati tidak termasuk bagian yang paling awal di dalam Kristianitas. Beda ya dengan kita saat ini ya. Saat ini kita kalau nginjilin orang, bagian yang paling awal adalah kita ajarin apa yang terjadi setelah kamu mati. Sementara Paulus sudah dirikan gereja belum ngajarin apa yang terjadi setelah kamu mati. Jadi, yang saya ingin katakan adalah bahwa Paulus itu tidak memfokuskan pengajaran Kristen tentang apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Lalu, kalau gitu apa dong artinya Filipi 1 ayat 21? Kalau artinya bukan setelah kamu mati kamu akan ketemu Yesus. Artinya adalah ini, pergeseran poros hidup. Pergeseran poros. Paulus tidak ujuk-ujuk mengatakan, tidak tahu-tahu mengatakan, mati adalah keuntungan karena kita bisa masuk surga. Tapi dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Therefore, mati adalah keuntungan. Ini saudara, yang jadi porosnya bergeser. Sekarang aku punya hidup yang adalah Kristus. Poros. Itu yang akan kita saksikan di dalam sejarah reformasi. Teman-teman, reformasi adalah hal yang besar sekali ya. Dampaknya besar sekali, maka ada baiknya kita punya beberapa milestone atau beberapa titik penting untuk membuat kita itu bisa tidak tenggelam di dalam asap. Kalau kita lihat kebakaran gede ya, asapnya kemana-mana, dampaknya besar sekali. Kadang-kadang kita bisa nggak tahu sumber apinya itu apa. Tapi kita tahu dampaknya, asapnya kemana-mana. Nah, reformasi ada banyak sekali efeknya. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak boleh nggak tahu. Kudu tahu beberapa hal ini. Coba kita lihat ya. Apa yang kita pikirkan tentang reformasi? Mungkin kita pikir tentang, ada doktrin yang baru. Justification by grace through faith. Ada doktrin yang baru, sola scriptura. Ada pergeseran doktrin, betul nggak? Betul. Tetapi kita akan melihat bahwa pergeseran doktrin belaka itu tidak akan membuat perubahan yang sampai sebesar itu. Kalian itu berganti doktrin ya. Hidup kalian akan, ya ada perubahan tapi nggak sampai sesignifikan itu. Maka kita lihat, tentu ada hal yang lebih signifikan yang terjadi di dalam reformasi. Apa itu? Nah, beberapa hal ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal. Pertama, 1302. Ada paus yang namanya adalah Bonavius yang ke-8. Ya, Bonavius yang ke-8. Nah, paus ini menerbitkan sebuah papal bull. Papal bull itu apa ya? Bula kepausan. Papal bull, bula kepausan. Ya, itu apa namanya? Semacam kayak keputusan konsili begitu, Saudara. Namanya adalah Unam Sanctam. Nah, ini adalah satu buah keputusan kepausan, salah satu yang paling keras. Salah satu isi pentingnya adalah bahwa paus atau gereja itu berkuasa atas urusan spiritual dan material. Artinya, ini seringkali disebut sebagai the doctrine of two swords, dua pedang. Pedang yang urusan spiritual dan pedang urusan material, semuanya di bawah gereja. Urusan politik di bawah gereja. Urusan sakramen di bawah gereja. Urusan keselamatan di bawah gereja. Urusan perdagangan dan perbankan di bawah gereja. Material dan spiritual semuanya di bawah gereja. Urusan material ini akan diadministrasi oleh kerajaan. Diadministrasi oleh negara atas nama gereja. Urusan spiritual ya diadministrasi oleh gereja.
Tapi kita bisa melihat ya dari sini gereja itu menjadi poros penting. Ini titik penting nih 1302. Lalu menjelang akhir abad 14 ya. Ini ya tahun 1347 sampai 1351. Tapi dampaknya jauh lebih besar daripada ini. Ada satu buah wabah yang merebak di mana-mana, Surya. Ini seringkali disebut sebagai Black Death. Wabah. Pada waktu itu kita tahu belum ada antibiotik dan macam-macam ya. Jadi karena wabah ini kematian besar sekali. Bisa separuh dari seluruh penduduk Eropa itu mati. Ada kota-kota yang lebih dari separuh, ada yang 3/4-nya mati. Kita bisa membayangkan ya, pada waktu itu kematian meneror semua orang. Sudah kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan ya, orang di kota Palembang ini jangan mati ya, hijrah separuh, pergi ke kota lain separuh. Jadi kota Palembang tinggal separuh. Kira-kira dari keluargamu ada yang hijrah enggak? Pasti ada yang hijrah separuh kok. Seluruh kota hijrah separuh, artinya ya tinggal kalau satu keluarga isinya 5 ya tinggal 2 atau tinggal 3. Dalam hal ini berarti di dalam setiap rumah, hampir setiap rumah, orang akan bertemu dengan kematian. Entah anak, entah istri, entah orang tua, entah anak, whoever, entah suami, pasti akan ada ketemu sama kematian. Hampir semuanya. Karena separuhnya mati. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kematian menjadi sangat mengemuka. Nah ini dua titik penting ya. Jadi yang pertama, adanya konsentrasi terhadap semua urusan, baik spiritual maupun politik, maupun militer, maupun apa-apa, urusannya adalah oleh gereja. Lalu kedua, terjadi satu buah wabah penting yang mematikan banyak sekali orang, sehingga orang punya banyak pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah kita mati. Maka saudara, dalam keadaan seperti ini, salah satu yang paling ditanya, salah satu yang paling dicari jawabannya untuk menjawab tentang kematian, siapa? Gereja. Lalu bagaimana gereja menjawab tentang orang-orang yang mati ini? Nah, untuk menjawab tentang kematian, maka kita mendapati gereja mau tidak mau harus menggali kembali, mereka punya teori tentang kehidupan, tentang kematian, tentang dosa. Dan pada waktu itu doktrin Kristen adalah kurang lebih seperti ini. Doktrin gereja pada waktu itu seperti ini. Teman-teman, gereja itu kan tidak punya pedang ya. Maksudnya tidak bisa memasukkan orang dalam penjara, nggak bisa. Gereja itu tidak bisa menangkap Martin Luther, bunuh Martin Luther, nggak bisa. Yang bisa bunuh Martin Luther itu siapa? Negara. Oleh karena itu pada waktu mau menjatuhkan keputusan untuk Martin Luther diserahkan ke dalam Imperial Diet. Satu buah pertemuan kerajaan, pangeran-pangeran kerajaan dan juga para pemimpin gereja. Tetapi gereja itu cuma bisa memberikan keputusan kegerejaan. Memberikan papal bull, memberikan ekskomunikasi, bikin orang nggak boleh ikut sakramen itu bisa. Tapi nggak bisa menghukum orang masuk dalam penjara, nggak bisa. Nah maka kita bertanya, senjatanya gereja apa saja sih? Berkaitan dengan kehidupan manusia, senjata gereja itu ada 2 yang paling utama. Yaitu baptis dan penance. Sakramen pengampunan dosa. Kenapa 2 ini yang paling mengemuka? Karena baptis ini adalah satu hal yang paling ampuh bagi gereja untuk menghapuskan semua dosa. Nah mereka membagi dosa itu menjadi 2 dan 2. 2 dan 2. 2 artinya di sini ada dosa maut dan dosa kecil. Mortal sin sama venial sin. Dosa maut sama dosa kecil. Dosa kecil ya dosa-dosa kecil. Suka nyontek, itu dosa kecil. Gak boleh pacaran, dosa kecil atau besar ya? Ya itu gak tahu ya. Dosa maut adalah dosa yang mendiskualify kita menjadi anak Tuhan. Kita bisa masuk neraka itu gara-gara dosa maut. Itu menurut doktrin pada waktu itu. Nah, dibagi 2 juga dosa ini dibagi menjadi keberdosaan, guilt ya, dan hukuman. Guilt and punishment. Jenisnya bagi 2, ukurannya bagi 2. Nah, pada waktu kita dibaptis, semua ini selesai itu, beres tuh. Pada waktu kita dibaptis, ini seperti kayak senjata pamungkas. Kalau zaman saya dulu kecil masih main game itu, tembak-tembak, lalu kalau sudah lawannya terlalu banyak, ada satu senjata pamungkas. Senjata pamungkas cuma bisa muncul 1 kali.
Kalau bisa muncul berkali-kali enak dong, mungkin pencet lagi duer gitu kan. Biasanya cuma bisa muncul satu kali. Pencet sekali, just habis semuanya. Bersih kita. Anda habis dibaptis, semua dosa, semua kebersalahan, semua penghukuman bersih. Tapi masalahnya, Anda kan masih hidup. Sampai besok, sampai lusa, bikin dosa lagi. Bikin dosa apa saja? Ada dosa-dosa kecil. Nyontek, pacaran, dan lain sebagainya. Pacaran nggak dosa sih ya. Tapi kalau umuran kalian mungkin boleh dikategorikan sebagai dosa sih. Gitu ya. Dosa gitu kan ya. Dosa-dosa kecil ini bisa dibereskan dengan doa Bapa kami. Karena di dalam doa Bapa kami ada petisi. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Kita doa Bapa kami itu dosa kita diampuni. Tapi dosa maut, ini nggak bisa dihapuskan pakai dosa Bapa kami. Dosa maut bisa dibereskan pakai apa? Pakai senjata kedua. Ini senjata ampuhnya udah habis nih, udah sekali pencet sudah selesai, sekali seumur hidup. Tapi mereka punya senjata yang lebih kecil, yaitu penance. Penance bisa ngurusin dosa maut. Caranya bagaimana? Ya Anda mengakui dosa Anda. Nah, pengakuan dosa itu punya sakramen ya ini ya. Sakramen penance ini punya 3 unsur. Unsur pertama adalah penyesalan, unsur kedua adalah pengakuan, unsur ketiga adalah pemuasan. PPP, P3. Romah Hurmuzi, termasuk penjara, gitu. PPP. Jadi penyesalan, dalam hati Anda bersedih, menyesal karena sudah berbuat dosa. Setelah itu datang kepada pastor untuk mengaku dosa, pengakuan. Setelah mengaku dosa, pastor mengatakan, oke, kamu sudah dosamu diampuni oleh Tuhan karena Tuhan penuh dengan anugerah, maka ada pemuasan. Tapi kamu sudah berdosa dan kamu perlu kehidupanmu disucikan, kamu perlu menyatakan ucapan syukurmu karena pengampunan yang kamu terima, maka kamu harus melakukan tindakan-tindakan pemuasan, works of satisfaction. Apa saja ini? Macam-macam. Bisa bayar uang. Bisa juga misalkan ya, merapalkan doa-doa tertentu di dalam jumlah tertentu. Doa Santa Maria 700 kali, misalkan begitu kan ya, atau apa ya, doa Rosario berapa kali, doa Bapak kami berapa kali, ngepel gereja, ikut KKR regional, crusade dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah ini macam-macam ini, pembayarannya macam-macam. Gereja punya canon law untuk menentukan. Jadi gereja itu punya buku aturan. Kamu jadi dosanya apa? Bantah mama. Oh bantah mama ini serius nih ya. Kamu doa Bapak kami 3.000 kali. Waduh, ya makanya jangan bantah orang tua gitu ya. Jadi ada canon law-nya, ada hukumnya. Nah ini, hukumannya bisa dibayarkan di sini. Guilt-nya dibereskan di sini. Pada waktu Anda menyesal, Anda mengakui guilt-nya, kebersalahannya diampuni. Tapi yang namanya punishment-nya ini dibereskan di dalam works of satisfaction. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, dengan cara seperti ini, maka kita melihat bahwa seluruh fokus kehidupan masyarakat yang sebagian besar pertanyaannya mereka adalah berkaitan dengan kematian, itu akan dibereskan di dalam siapa? Gereja. Maka kita bisa membayangkan ya, kehidupan masyarakat Eropa adalah kehidupan yang sangat berfokuskan kepada gereja. Orang itu saleh atau tidak saleh, mau orangnya rajin atau tidak rajin, mereka kehidupannya akan berporoskan kepada gereja. Nggak bisa enggak kan? Karena ya pertanyaan kehidupan mereka sehari-harinya adalah itu. Maka kita melihat segala sesuatunya itu diatur. Saudara, termasuk produksi ekonomi semuanya banyak diatur oleh gereja. Misalkan ya, ada teori yang mengatakan seperti ini, saudara. Kasih satu buah teori. Kenapa perekonomian setelah era reformasi bisa meningkat? Kenapa? Kenapa kok ekonomi atau hasil-hasil produksi bisa jauh lebih meningkat setelah era reformasi? Negeri-negeri yang banyak dipengaruhi oleh reformasi ya, Jerman gitu ya, wow produksinya bagus sekali. Kadang-kadang orang kasih satu buah jawaban yang cukup simpel, yaitu, karena sekarang ya kalau bekerja lebih sungguh-sungguh, karena bekerjanya coram deo di hadapan Tuhan. Bekerja adalah seperti kayak melayani Tuhan, coram deo. Ya mungkin ada betulnya, tetapi saudara, itu tidak terlalu menjelaskan loh. Maksudnya gini, teman-teman kalian yang tadinya belum Kristen ya, atau gini, kita ngomong Pak Tong deh. Dulu kita di kelas ya, pernah tuh. Suatu kali di dalam kelas, Pak Tong itu ditanya. Pak Tong pernah ditanya sama dosen-dosen yang angkatan-angkatan atas. Pak Tong, apa yang membuat Pak Tong itu bisa rajin melayani begini-begini? Lalu jawabannya adalah menyenangkan Tuhan. Apa yang membuat Pak Tong itu bisa pelayanan sangat rajin seperti ini? Lalu dia mengatakan, coram deo. Karena saya bekerja di hadapan Allah. Allah mengawasi saya. Begitu kan ya. Tuhan Allah hadir di hadapan saya senantiasa.
Coram Deo, gitu kan ya. Lalu dosen-dosen di bawah ya, mulai bisik-bisik, kita kerja nggak serajin dia. Memangnya kita kagak Coram Deo, gitu ya. Memangnya kita nggak berasa diawasi sama Tuhan? Kita juga diawasi sama Tuhan. Lalu terus mereka diskusi-diskusi sendiri, lalu hasil diskusinya disampaikan kepada kita, saudara. Anak-anak di bawahnya, saudara. Dibohongi atau enggak, saya enggak tahu lah, saudara. Tapi mereka ngomong begini, saudara. Dosen-dosen saya di atasnya, Pak Ben, gitu, bilang gitu. Sebetulnya Pak Tong bisa kerja rajin begitu karena apa? Karena Chinese mind. Dia bilang gitu ya. Bukan karena Coram Deo, karena Chinese mind. Karena papanya pada waktu umur 3 itu meninggal. Karena dia hidupnya susah, oleh karena itu dia kerjanya seperti itu. Orang-orang di dalam zamannya yang seperti dia, kerjanya juga sama gilanya. Yang gak Kristen juga sama gilanya. Yang Kristen-Kristen yang gak mengalami seperti dia, seperti kita-kita ini, yang gak sampai serajin itu. Artinya, saudara ya, artinya, Coram Deo itu kasih pengaruh gak? Oh, kasih pengaruh. Kerja dengan bekerja untuk Tuhan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, tetapi ada hal-hal yang secara sistemik bisa memberikan pengaruh secara lebih langsung. Pada waktu itu, saudara, Anda kalau hidupnya seperti ini, saudara, maka kehidupan kita akan sangat-sangat dipengaruhi oleh kapan saya bisa melakukan sakramen penance. Hari ini Anda berdosa, besok berdosa lagi, lusa berdosa lagi, lalu seminggu depan berdosa lagi. Maka kita butuh untuk terus-menerus hadir di dalam sakramen penance. Oleh karena itu orang butuh untuk sering ke gereja. Nggak heran, maka tanggalan di dalam dunia medieval itu banyak sekali tanggalan merahnya. Hari Santo apa, hari Santo apa, hari Santo apa, hari Santo apa, banyak sekali. Tanggal hari Santo apa, banyak sekali. Sehingga banyak hari libur yang menyebabkan Anda harus sering ke gereja, sehingga Anda bisa melakukan sakramen penance. Begitu masuk di dalam era reformasi, Anda belajarnya justification by grace through faith alone, belajarnya tidak lagi ya, pikirannya tidak lagi harus penance, tapi melalui iman saja. Anda jadi nggak terlalu butuh banyak hari libur. Kalau nggak banyak hari libur, ya Anda akan masuk kerja. Kalau Anda masuk kerjanya banyak, ya hasil produksinya lebih banyak dong. Nah, kira-kira seperti itu, sudah. Jadi kita melihat ya bahwa gereja pada waktu itu menjadi sangat-sangat sentral karena urusan-urusan seperti ini. Nah, di dalam keadaan seperti itulah, saudara, nanti Martin Luther akan masuk ke dalam arena, saudara. Entering the scene, ketika gereja sedang menjadi center. Nah, teman-teman sekalian, tapi ketika gereja menjadi center ya, kita mendapati ketika segala satu berpusatkan ke sana, maka seringkali, saudara, ini yang terjadi. Karena kita hidup dalam manusia yang berdosa ya, corruption, kerusakan. Saudara, Black Death ya. Kematian yang banyak sekali ini ya, menghasilkan beberapa dampak yang lain. Dampak pertama, banyak kaum klerus yang mati. Ya kan? Karena banyak orang mati kok. Banyak orang mati, di mana-mana matinya kan gak pilih-pilih ya. Pendeta gak usah mati deh, enggak loh, pendeta ya ikut mati juga. Jadi semuanya mati kira-kira lebih separuh, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, kalau pendeta-pendeta GRI separuhnya hijrah, jangan mati ya, hijrah. Pindah gereja, kira-kira saudara, akan banyak cabang yang gak ada pendetanya kan? Terus gimana? Banyak cabang yang gak ada pendetanya terus gimana? Mau gak mau harus ada penggantinya kan? Siapa yang gantiin? Ambil anak-anak STT yang bagus-bagus. Asumsi juga, anak-anak STT yang bagus-bagus, separuhnya hijrah juga. Akhirnya mau gak mau, yang menggantikan jadi pendeta adalah anak-anak STT yang rada kurang bagus, naik. Maka kualitas gereja menurun. Gak bisa ditolak itu, karena udah mati gimana dong gitu ya. Harus ada penggantinya. Itu yang pertama. Kedua, pada waktu itu kaum pekerja juga banyak yang meninggal. Oke, kaum pekerja buruh-buruh yang tidak terlalu butuh banyak skill, banyak yang meninggal. Jadi orang-orang yang skillnya tidak terlalu dibutuhkan tinggi, banyak yang meninggal. Maka kalau Anda punya industri, Anda butuh tenaga kerja, stok tenaga kerja di dalam pasar-pasar buruh, pasar budak, itu orangnya cuma sedikit. Harganya naik atau turun? Harganya naik. Ketika harganya mereka naik, bersamaan dengan naiknya harga mereka, sense tentang diri mereka juga ikutan naik. Saya tidak membenarkan ini ya, maksudnya kayak beginian bukan berarti benar, tapi ini kan hukum umum ya. Saudara lihat ya, orang yang lebih banyak sombong, lebih banyak songong ya, rasa diri itu tinggi. Biasanya orang yang lebih kaya atau yang lebih miskin? Yang mana itu? Ini terbukti Anda kurang kaya atau gimana saudara? Gimana saudara? Yang mana? Biasanya yang lebih kaya-kaya yang lebih gampang songong ya. Karena dia berasa dengan uangnya, dia berasa nilai dirinya itu tinggi. Nah,
ketika pekerja-pekerja itu jumlahnya sedikit, lalu harganya mereka ditingkatkan. Mereka nilai dirinya juga mulai meningkat. Sembari nilai dirinya mereka meningkat, mereka melihat gereja yang banyak sekali terjadi corruption. Maka mereka mulai rasa diri tinggi, mulai rasa gereja agak rendah. Pandangan kecurigaan terhadap gereja itu sudah mulai merebak kemana-mana. Gereja pendetanya cuma khotbah di sini, kayak gini. Lulusan Harvard misalkan ya mereka sih bukan lulusan Harvard lah, tetapi paling tidak mereka mulai tinggi. Edukasinya juga mulai bisa lebih tinggi, budayanya lebih bisa tinggi, uangnya mereka juga lebih banyak. Mereka lihat kaum klerusnya yang menurun, mereka meningkat, kaum klerus menurun, maka mereka lihat gereja, tingkatannya jadi lebih rendah. Kecurigaan terhadap gereja mulai bisa muncul. Plus pada waktu itu terjadi satu buah keadaan yang menakutkan, yaitu karena corruption yang besar-besaran. Kita melihat ya, salah satu corruption yang besar sekali di dalam zamannya Luther, ada satu orang namanya Albrecht. Albrecht ini adalah seseorang yang adalah bishop. Dia ini adalah bishop yang tidak benar. Bishop gereja yang sudah punya 2 wilayah kebishopan. Pada waktu itu nggak boleh, tapi dia bisa punya. Dan dia sedang mau mendapatkan wilayah kebishopan yang ketiga. Orang nggak boleh kok bisa gimana? Ya bisa diatur lah. Bisa diatur. Urusan teologi ntar diberesin tapi diatur. Diaturnya pakai apa? Pakai uang. Dia membeli wilayah kebishopan ketiga dari paus pada waktu itu. Pausnya namanya adalah Leo yang ke-10. Leo tanya sama Albrecht, "Brecht, kamu mau beli wilayah bishopric yang baru, itu butuh biaya besar loh. Nggak apa-apa, saya bayar uangnya." "Kamu bayar uang dari mana?" "Saya pinjam uang dari Fugger Family, Fugger Bank." "Terus nanti kamu cara bayar Fugger Bank gimana? Nanti kalau enggak jadi kredit macet bisa bahaya loh," gitu ya. Jadi kamu harus bisa pastikan kalau kamu punya sumber pemasukan tetap, yang mana sumber pemasukan tetap itu bisa cukup untuk membayar bishopric ini, membayar bunga di dalam Fugger Bank sampai membayar pokoknya. Dan bahkan kalau bisa untung, orang kamu sudah punya wilayah bishopric yang baru. "Oh bisa, nanti kita atur." Caranya gimana? Caranya kita bermain di sini lagi. Di dalam urusan works of satisfaction. Di dalam works of satisfaction, ini salah satunya apa? Doa Bapak kami. Salah satunya doa Salam Maria. Salah satunya lagi KKR regional. Lalu perang salib, ya ikut crusade ya, ngelawan orang-orang kerajaan Ottoman ya. Lalu salah satunya lagi, ya lihat relik. Anda lihat potongan salib Tuhan Yesus. Itu jadi industri pada waktu itu. Potongan salib Tuhan Yesus. Lalu lihat air susu Bunda Maria, nggak tahu gimana caranya bisa di-preserve ya, tapi ya namanya khayal-khayalan pada waktu itu nggak karu-karuan sudah ya. Hidungnya Yohanes Pembaptis, potongan kupingnya Petrus, pas nggak karu-karuan lah pokoknya. Relik tapi ya, melihat benda suci, lihat giginya Yohanes Pembaptis, dosa Anda bisa dikurangin. Nah kira-kira begitu saudara. Punishment-nya dikurangin. Nah salah satunya lagi, kita bermain di sini. Yaitu caranya apa? Caranya adalah dengan kita unlock, mengambil jasa atau harta karun orang-orang kudus. Yaitu Santo dan Santa. Mereka percaya ada orang seperti kayak Agustinus, Bunda Maria, Yohanes dan lain sebagainya. Ini hidupnya begitu saleh sampai mereka punya harta karun kebaikan. Harta karun kebaikan ini bisa dikenakan kepada kita sehingga kehidupan kita langsung suci dengan cepat. Caranya gimana? Caranya pakai surat. Suratnya namanya adalah surat indulgensia. Kita jual surat indulgensia ini, cari marketing yang paling jago. Pada waktu itu marketing yang paling jago adalah orang-orang dari Ordo Dominikan. Orang Ordo Dominikan itu orang yang paling jago orasi. Jadi kalau khotbah ngomongnya nggak terlalu cepat kayak saya gini, enggak gitu. Kalau khotbah itu pas, dramatis gitu ya. Dia kadang-kadang itu bisa membawa berbagai macam atraksi yang sangat luar biasa, kadang-kadang menakut-nakuti gitu ya. Sangat dramatis, dan karena sangat dramatis itu bisa membuat banyak orang ikut ya. Beli surat indulgensia. Nah di dalam masa itu saudara, Martin Luther melihat ini praktek kayaknya nggak benar. Martin Luther belum terlalu tahu loh, belum terlalu jelas. 1517, baru 1517. Maka Martin Luther itu tulis 95 tesis yang diberikan kepada Albrecht. Dia nggak tahu kalau Albrecht yang suruh. Dia tulis 95 tesis, dikirimkan kepada Albrecht bersamaan dengan surat kepada Albrecht. Di dalam surat 95 tesisnya ini, Martin Luther itu mempertanyakan, apa betul ya surat indulgensia itu bisa seampuh itu? Apa betul?
Jadi Luther tidak menentang surat indulgensia, tapi dia mempertanyakan, apa betul ya bisa seampuh itu? Dia mengatakan, bukankah berbuat baik itu lebih baik daripada beli surat itu? Kenapa? Karena kalau kita latihan berbuat baik ya, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalian kalau latihan push up, ototnya keluar, ya kan? Kalian kalau latihan angkat besi, maka badannya jadi bagus gitu ya, kuat gitu. Kalian kalau latihan berbuat baik terus, kalian akan menjadi orang baik. Tapi kalian kalau mendapatkan surat indulgensia, kalian gak jadi lebih baik. Kalian cuma jadi lebih bebas saja dari penghukuman. Nggak bikin orang jadi baik. Jadi surat indulgensia menurut Luther tidak seampuh itu. Nah setelah Luther mempopulerkan pertanyaan-pertanyaannya, saudara, maka penjualan surat indulgensia menjadi kurang laku. Wah, kok jadi kurang laku kayak begini, gimana ya? Waktu itu menjadi kurang laku, Martin Luther langsung mulai disorot. Ini kalau penjualan surat ini kurang laku, bisa kredit macet. Iya enggak? Bayar Fuggerbank gimana? Nah kalau kredit macet dan uang tidak bisa mengalir deres ya, nantinya, wah bahaya, saya enggak bisa membangun Basilika Santo Petrus, memugar lah, bukan membangun ya. Basilikanya sudah jadi pada waktu itu ya. Dia mau memugar supaya menjadi Basilika Santo Petrus yang besar sekali. Kalau ini enggak bisa jadi, bahaya. Kenapa bahaya? Karena pada waktu itu, sebetulnya sampai saat inilah ya, mirip-mirip kayak begini ya. Basilika itu menjadi semacam kayak penanda bahwa Tuhan itu hidup. Saya nggak tahu, saudara pernah dapat sense seperti ini nggak? Kamu jalan-jalan ke gunung atau jalan-jalan ke laut, lalu lihat laut dan gunung kamu lihat, gila nggak mungkin kalau Tuhan nggak ada. This kind of beauty nggak bisa diciptakan oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Apalagi dari ketidakteraturan ya, Big Bang itu nggak karu-karuan ya. Sesuatu yang Big Bang lalu menjadi sesuatu yang acak lalu menjadi bagus itu kan susah banget kan ya. Sudah tahu lukisan abstrak sudah? Lukisan abstrak ya, ada lukisan abstrak yang harganya mahal-mahal begitu kan ya. Saya pernah bermimpi itu, nyoba-nyoba itu, beli cat ya. Lalu saya siram-siram ngawur-ngawur, saya coba jual itu 2 miliar laku enggak. Diludahi orang itu ya. Itu bukan asal ngaca rupamu kan gitu kan ya. Bukan asal ngaca. Acak itu biasanya jadinya acak sudah. Coba itu sudah lemparkan apa ya atau bentuk ini ya. Ini ya. Maaf ya bagi yang sudah mencari. Ini karya seni. Nah, ini bentuk acak yang enggak dipikir loh. Ini acak ini tapi luar biasa karya seni enggak kan ya? Tolol nih kita ngomong seperti ini ya. Ini adalah ketololan yang susah untuk ditolerir sudah. Jadi ketika kita melihat keindahan-keindahan tertentu kita akan melihat, wow, ada Tuhan di sini. Nah, pada waktu itu sudah apa yang bisa membuat orang berasa, wow, ada Tuhan dan Tuhan beserta kita? Basilika. Lalu ini pentingnya apa sudah? Kalau ini sudah jadi, orang berasa ada Tuhan di sini, Anda akan bisa menggerakkan para tentara untuk melawan Ottoman. Itu mereka tentaranya nggak ada di sana sudah ya, gitu ya, the Turk, gitu ya, infidel, ya orang-orang Islam ya pada waktu itu ya. Mereka sedikit lagi ngepes masuk lewat ngepos sudah masuk lewat Budapest sudah. Itu Eropa bisa jadi Islam tuh pada waktu itu. Mereka butuh untuk menjaga baik-baik supaya kita bisa memobilisasi massa untuk berani berperang dan yakin menang dengan cara ini. Dengan cara punya basilika, percaya Tuhan beserta kita, mari kita perang lalu menang. Saudara kalau mau perang ya, di sini ada orang yang suka berkelahi, enggak usah ya. Tapi di dalam perkelahian, salah satu hal yang penting sekali, Anda perlu yakin bahwa Anda bisa bertarung dengan dia dan memberikan perlawanan yang baik. Atau mengalahkan lawan, itu lebih baik. Anda butuh untuk punya mental seperti itu. Kalau Anda punya mental, kayaknya saya kalah nih. Nah itu biasanya Anda akan kalah tuh. Meskipun badan Anda besar dan Anda punya sabuk hitam. Sabuk hitam sih biasanya nggak punya mental seperti itu lah. Kalau punya mental seperti itu biasanya Anda nggak bisa punya sabuk hitam lah. Kecuali kalau sabuk hitamnya mereknya krokodil ya. Gitu ya. Nah, intinya gini saudara, Anda butuh untuk punya keyakinan besar. Nah maka ini saling kompleks saudara. Mereka butuh untuk uangnya masuk lancar, basilika bisa dibangun dengan baik, tentara bisa dimobilisasi, sehingga kalau sewaktu-waktu ada ancaman masuk, mereka bisa melawan dengan baik. Jadi yang dilakukan oleh Luther secara nggak terlalu sengaja, dia cuma mau ngelaporin, ini loh, ini kan tindakan nggak bener ya. Dia nggak terlalu bikin mau macam-macam, tetapi setelah dia lakukan ini mulai nggak laku, penjualan nggak laku. Luther pun direspon dengan sangat keras oleh gereja. Luther nggak tahu yang dia lakukan, itu dampaknya gedenya luar biasa. Maka gereja meresponi dia dengan sangat keras, sehingga Luther pun
ketika dia direspon sangat keras, fight back. Otomatis kan ya. Tadinya kita rasanya santai-santai, begitu ditekan kenceng, mulai fight back. Loh, kok saya dibeginikan nih? Mulailah dia menekan dengan kencang. Melawan dengan kenceng, maka mulai 15-17, 15-18, dia mulai merumuskan, dia punya teologi. Dia disuruh kasih jawaban, dia mulai merumuskan jawaban-jawabannya ya. Bahwa manusia itu ya sebetulnya tidak bisa diselamatkan karena apa? Kecuali oleh kasih karunia, oleh grace. Oleh kasih karunia Allah ya. 15-18 di dalam disputasi Heidelberg. Lalu Saudara, dia ditentang lagi 15-19 debat di Leipzig Saudara. Di dalam perdebatan di Leipzig dia mulai memutuskan bahwa kamu itu ya ngasih pengajaran-pengajaran dasarnya apa Luther, ditanya begitu. Pada waktu itu orang kalau ditanya dasarnya apa, dasarnya harus dari para bapak gereja atau konsili. Kalau zaman sekarang kan kita ngomong dasarnya harus Alkitab dong. Kalau nggak ada Luther nggak ada yang ngomong begitu. Dasarnya apa? Dasarnya harus konsili atau ucapannya paus atau bapak gereja. Jadi debatnya itu adalah debat tentang otoritas sebelumnya. Nggak ada orang yang ngomong sola scriptura pada waktu itu, nggak ada. Jadi mereka debat sudah sama Luther ya. Nah, Luther pada waktu itu diperhadapkan dengan lawan debat yang hebat. Luther sih ada catatan yang mengatakan dia itu adalah seorang yang pinter, tapi bukan jenius. Kalau debat ya bisa kalah sudah. Apalagi dia emosian sudah. Kalau orang berantem emosian kan gampang kalah ya sudah. Dia kalau debat juga begitu sudah. Rada emosian lalu gampang dipojokkan sudah. Lawannya itu tenang sudah. Namanya John Eck. Ngerti sudah. Oh, Luther emosian di sini diserang di sini. Emosian di sini serang di sini. Serang di sini. Maka dia sambil meletup-letup banyak lubangnya. Kayak main catur nyerangnya brutal. Ada lubang di sini, lubang di sini, lubang di sini bisa dimasuk-masukin. Main catur lawan Pak Bayu berani sembarangan, oh kalah itu. Pak Bayu jago catur sudah gitu ya. Nah ini ketika berdebat sudah, Martin Luther disudutkan, ditanya, kamu begini, dia mengatakan, enggak setuju ini, enggak setuju ini, enggak setuju ini. Oke, gini. Jadi kamu kutip siapa? Saya enggak setuju sama paus. Oke, kalau enggak setuju sama paus, setujunya sama siapa? Sama konsili dong ya. Kamu ingat ya, konsili Konstans itu mengutuk Jan Hus sebagai bidat. Dan pandanganmu itu adalah pandangan yang kayak Jan Hus loh. Coba kita cek ya. Lalu dia bilang, ya enggak apa-apa, memangnya kenapa? Gua memang pengikutnya Jan Hus. No, kalau begitu kamu mengakui kalau kamu bidat loh. Nah ini repot nih saudara. Di dalam ada konsili sebelumnya saudara, namanya konsili Konstans. Ini konsili yang rumit sekali saudara. Ini konsili ini menyelesaikan urusan paus. Pada waktu itu paus ada 3, saudara bisa bayangkan ya, paus 3. Masing-masing menganggap paus yang lain itu antikristus. Yang satu paus ada di Roma, yang satu ada di Pisa, yang satu ada di Avignon. Paus 3 saudara. Sebelumnya itu, saudara, sebelum era ini, orang kalau ditanya, yang benar siapa? Jawabannya pasti paus. Yang benar siapa? Paus. Yang bisa menafsirkan Alkitab siapa? Paus. Tapi sekarang masalahnya pausnya 3 dan saling tidak setuju. Yang benar siapa? Paus. Yang mana? Setiap koalisinya menjawab, Roma, yang sana ngomongnya Pisa, yang sini ngomongnya Avignon. Yang mana? Bingung dong. Nah di tengah-tengah kebingungan ini, muncul konsili yang mengatakan bahwa, udah, yang benar sekarang bukan paus, yang benar adalah konsili. Konsili ini mengatakan bahwa Roma, Pisa, Avignon semuanya salah. Sekarang kita angkat paus yang baru. Namanya adalah Paus Martin, bukan Luther ya. Paus ini, Martin the Fifth. Di dalam konsili yang sama ini, Jan Hus, satu orang dari kota Husinet ya, Jan Hus, ini dikutuk sebagai bidat. Jan Hus ini, dia tidak setuju kepada otoritasnya paus. Jadi otoritasnya konsili yang lebih kuat, karena pilihannya cuma paus sama konsili, pilihannya cuma 2, A sama B, paus atau konsili. Dan konsili ini memutuskan bahwa Jan Hus itu bidat. Sekarang sudah, Luther, ketika dia berdebat-debat ya, berdebat sama John Eck, John Eck bilang gini, kamu ini terdengar bohemian ya. John Eck itu adalah orang Ceko sudah di Bohemia, kerajaan Bohemia. You sounds bohemian. Bukan Bohemian Rhapsody ya, gitu ya. You sounds bohemian tuh. Lalu Luther mengatakan, iya memang saya adalah pengikutnya Jan Hus. Kejebak dia. Kalau kamu ngomong pengikutnya Jan Hus, artinya kamu mengikuti konsili. Kalau kamu ngomong pengikutnya Jan Hus, ya, pada waktu itu kan pilihannya cuma paus atau konsili. Saya tidak setuju paus, saya setuju Jan Hus. Nggak setuju paus, artinya harus setuju konsili. Dan di dalam konsili,
Konstans, Jan Hus dikutuk sebagai bidat. Artinya kamu mengakui diri sebagai bidat dong. Kita bisa nangkep ya, ini ya logikanya ya. Gak setuju Paus, pilihannya cuma satunya adalah konsili. Ketika dia mengatakan saya pengikutnya Jan Hus, maka sebagai pengikutnya Jan Hus, kalau kamu mengikuti konsili, kamu berarti sedang mengakui dirimu sebagai bidat. Lalu Luther mengatakan, enggak, saya juga enggak setuju konsili. Loh, gimana kamu? Enggak setuju Paus, enggak setuju konsili, terus gimana? Mau setuju sama siapa? Harus muter otak dengan cepat kan ya. A atau B? A bukan, B bukan. Terus gimana? Saya setujunya Alkitab. Nah ini sudah, 15, 19. Mulai mencuat secara kencang sudah, Alkitab. Maka sudah, salah satu doktrin yang penting di dalam Kristianitas adalah Alkitab sebagai sumber yang tertinggi, lebih tinggi dari semua tradisi. Bukan membuang tradisi ya, tapi lebih tinggi dan bisa menghakimi tradisi. Tradisi bisa diubah nggak? Bisa. Konsili atau katekismus boleh diubah nggak? Boleh. Buktinya konsili Nikea boleh diubah kan? Di dalam gereja barat ditambahkan kata and the Son. Nah ini kita tapi tidak bicarakan ini ya. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi. Nah saudara, seolah-olah ya, kalau dari sini kita melihat, oh kalau gitu berarti sekarang ada perubahan doktrin. Tadi setujunya Paus, lalu geser kepada setuju konsili. Lalu sekarang setujunya kepada Alkitab sebagai yang tertinggi, perubahan doktrin. Oke, memang ada perubahan doktrin. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, ini bukan cuma perubahan doktrin, tetapi perubahan poros. Perubahan poros di dalam kehidupan. Kalau tadinya seluruh poros kehidupan manusia di Eropa itu adalah gereja, sekarang di dalam dirinya Luther, porosnya sekarang digeser. Warisan reformasi mewariskan kepada kita pergeseran poros hidup. Porosnya sekarang adalah apa? Apa-apa tanya kepada Alkitab. Kristus. Warisan reformasi besar ngajak kita untuk punya pergeseran poros. Dan ketika poros ini bergeser, semua hal yang terlibat di dalam kehidupan itu juga bergeser. Kita bisa tahu ya, kalau ada di sini ada jeruji, kita berputar, semua porosnya sini. Kalau porosnya digeser, semuanya juga ikutan geser tuh. Tadinya porosnya di sini apa? Gereja. Jadi saudara, kalau kita misalkan berbicara kepada teman kita yang adalah orang Katolik, sampai sekarang bahkan, kita tanya sama dia, lu baca Alkitab enggak? Mereka jawab, enggak. Mungkin kita tertawakan mereka. Kamu jadi enggak ngerti yang kamu kepercayai? Enggak. Terus kita tertawakan mereka. Buat mereka, kamu tertawakan saya nggak ada masalah. Karena apa? Memang mengerti Alkitab itu nggak penting. Mengerti Alkitab itu nggak penting. Karena apa? Karena porosnya gereja. Porosnya gereja. Yang penting adalah saya bersatu dengan gereja. Kalian kalau pergi ke dalam gereja Katolik ya, coba cek tuh. Di dalam gereja Katolik ya. Di dalam desain mimbarnya. Kita kalau lihat desain mimbar kita kan ini ya. Di tengah-tengahnya ada pulpit ya. Di tengah-tengahnya adalah tempat untuk berkhotbah. Di dalam gereja Katolik enggak. Tempat berkhotbahnya di pinggir. Karena firman itu bukan poros. Yang di tengah-tengahnya apa? Yang di tengah-tengahnya adalah altar. Meja untuk melaksanakan sakramen. Karena melalui sakramen itu kita akan dipersekutukan dengan gereja. Bagi mereka, saudara, yang penting dalam kehidupan kita adalah kalau kita bersatu dengan gereja. Melalui baptisan dan terus melalui perjamuan kudus. Lalu melalui sakramen penance. Tengah-tengahnya porosnya adalah gereja. Ya, kamu nggak ngerti imanmu. Memang nggak penting, saya nggak diajarin untuk ngerti. Nggak perlu juga untuk ngerti. Yang penting pausnya kagak salah, gerejanya kagak salah, semuanya benar, ya saya bersekutu dengan gereja. Selesai. Semua poros kehidupannya adalah gereja. Uang yang beredar, gereja. Bahkan kekuasaan militer, politik, dan lain sebagainya banyak berporoskan kepada gereja. Tetapi saudara, setelah Luther mengatakan bahwa no, yang membuat kita itu bisa bersatu dengan Kristus, itu bukan gereja. Yang membuat kita bersatu dengan Kristus itu adalah iman. Menurut Alkitab ya. Menurut Alkitab yang membuat kita bisa bersatu dengan Kristus adalah iman. Dan iman itu lahir dari pendengaran akan firman. Nah, ini penting di dalam reformasi ya. Jadi hidup kita berpusatkan kepada apa? Berpusatkan kepada Kristus dan berdasarkan kitab suci. Kalau kita mau berpusatkan pada Kristus, kita harus punya iman. Dan iman cuman bisa lahir kalau ada pendengaran akan firman. Maka firman menjadi di tengah-tengah. Ketika orang mengatakan,
Kamu diekskomunikasi dari gereja loh, diekskomunikasi dari gereja Katolik Roma loh. Mereka mengatakan bodoh amat. Karena saya diselamatkan, dipersatukan dengan Kristus adalah melalui iman, dan iman itu saya peroleh melalui perdengaran akan firman. Bukan berarti gereja jadi nggak penting ya, tapi porosnya bergeser. Porosnya ada di sini. Kitab suci, Kristus, iman, firman. Ini jadi poros. Oleh karena itu dalam gereja kita, jangan terlalu heran kalau khotbahnya itu lebih ditekankan. Pemberitaan akan firman itu lebih ditekankan ketimbang misalkan sakramen. Yang ditaruh di tengah itu adalah pulpit. Karena kita percaya dari pulpit itu ditekankan firman Tuhan yang kita bisa terima di dalam iman, lalu kita bersekutu dengan Kristus dan segala kehidupan kita berporoskan kepada Kristus. Sakramen perjamuan kudus kita juga kan sama, saudara. Itu pakai roti, pakai anggur, dan anggurnya itu warnanya merah kan ya, visual. Sakramen perjamuan kudus kita itu adalah pemberitaan firman Tuhan secara visual. Pemberitaan firman Tuhan. Intinya adalah apa? Pemberitaan firman Tuhan. Entah diperdengarkan oleh telinga, diperlihatkan dengan mata, dikecap oleh mulut kita, tapi esensinya adalah apa? Firman. Yang melalui firman itu kita memperoleh iman. Oke, sampai di sini kita lanjutkan bagian terakhir. Kita coba kembali lagi kepada Paulus. Tadi kita sudah sama-sama lihat ya, Paulus adalah seorang Yahudi tulen. Yahudi asli, Yahudi tulen. Sebagai seorang Yahudi, dia bukan orang yang bisa serampangan di dalam berbicara tentang kematian. Dan Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kok bisa dia ngomong seperti ini? Jawabannya karena dia punya poros hidup yang bergeser. Memang, dulu poros hidupnya dia apa sih? Dulu poros hidupnya dia apa? Dulu poros hidupnya dia adalah Yudaisme. Ini dinyatakan dengan jelas itu di dalam surat Filipi. Dia mengatakan ya, kalau mau urusan bangga-banggaan dulu mau bangga-banggaan, ayo bangga-banggaan sama saya. Ayo lomba sama saya. Saya itu siapa? Saya adalah orang Ibrani asli. Saya suku Benyamin. Saya disunat pada hari ke-8, saya menjalankan Torah dengan tidak bercacat. Saya adalah penganiaya jemaat. Saya melakukan crusade lah, pendek kata ya. Saya adalah orang yang berani berperang di dalam zaman Tuhan. Itu mengikuti tradisi Pinehas ya. Orang Yahudi saleh itu gambarannya berbeda dengan zaman sekarang kalau Anda membayangkan pendeta saleh. Pendeta saleh itu adalah pendeta yang kalau disenggol, bahkan dia yang minta maaf. Duh, sorry, mau nyenggol sono kita yang sorry, itu aneh banget kan ya, begitu ya. Tapi itu gambaran kita tentang pendeta saleh zaman sekarang itu. Pokoknya yang, iya pendeta saleh. Orang Yahudi saleh bukan seperti itu gambarnya. Orang Yahudi saleh itu gambarannya seperti Pinehas. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah pernah marah sekali terhadap masyarakat Israel. Masyarakat Israel itu mereka menyembah Baal Peor karena mereka juga berzinah dengan orang-orang Midian. Saudara. Suatu kali ada orang Israel berzinah sama orang Midian. Itu Tuhan Allah malah kasih mereka tulah satu hari 24.000 orang mati. Saudara. Itu death count-nya John Wick nggak ada apa-apanya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 23.900, 23.996, 29.900 berapa ya? Sampai akhirnya 23.999 plus 1, mulai mati satu lagi, sebelum bertambah ada satu orang namanya Pinehas, sudah. Keturunan Harun, ini cucunya Harun, sudah. Zil, dia datang, lihat ada orang Israel yang berzina sama orang Midian, ditombak jadi satu, jadi sate. Dress! Mati. Maka stop, 24.000. Coba nggak ditombak, saudara. Oh bisa nambah terus sampai jadi 35.000, saudara. Jadi ada zeal. Bagi orang-orang Yahudi, zeal for God itu penting sekali. Paulus mengatakan, semua udah aku lakukan. Orang Ibrani, aku asli. Disunat hari ke-8 saya lakukan itu. Dan the highest thing yang bisa dilakukan oleh orang Yahudi, fight with infidel. Itu bidat-bidat Kristen, begitu ya. Mereka mengertinya Kristen itu bidat ya. Saya habisi, saya hajar mereka, saya menganiaya jemaat. Saya paling bangga. Tadinya saya paling bangga itu. Tapi begitu porosnya digeser, saya lihat itu sebagai sampah. Nothing itu, jadi nggak ada value-nya itu. Karena apa? Porosnya geser. Begitu porosnya geser, maka semua yang mengikuti samping-sampingnya itu jadi geser semua itu. Sekarang dilihat dari poros yang baru, yang tadinya kemuliaan sekarang kok jadi nggak ada artinya.
Jadi sampah. Sampah itu sampah. Sampah itu sesuatu yang ketika kita tinggalkan kita nggak terlalu perlu bergumul. Orang sampah. Siapa di antara kalian yang sangat merindukan sampahmu? Udah pulang ke rumah, aduh tisu saya tadi ketinggalan dalam tempat sampah. Yang ada ingusnya itu loh, terus rindu sekali. Nggak ada kan? Sampah ya sampah. Tinggalkan aja gitu. Nah itu sudah bisa bayangkan, dari yang tadinya begitu mulia, geser, langsung jadi nggak ada artinya. Porosnya bergeser sudah. Termasuk yang tadinya paling menakutkan. Tadinya anti God, paling menakutkan, yaitu kematian. Sekarang dia bisa mengatakan, karena hidupku adalah Kristus, porosnya sudah geser. Maka sekarang kematian saya sudah tidak lagi takuti. Bukan berarti dia jadi senang dengan kematian ya, bukan sudah ya. Cari apa? Kita bisa melihat ya, beberapa pilihan dari orang yang mengatakan kematian itu tidak menakutkan. Yang pertama dia mabuk. Mabuk dia, gitu ya. Makanya nggak ngerti sama kematian. Yang kedua, dia desperate. Hidupnya terlalu gagal. Sampai-sampai alternatif kematian kayaknya better daripada kehidupan. Orang-orang yang bunuh diri itu kan merasa hidupnya terlalu gagal ya. Putus cinta saya, terus bunuh diri gitu kan ya. Dia merasa hidupnya terlalu gagal, maka dia bunuh diri sudah. Tapi Paulus bukan di antara keduanya kan. Mabuk dia, enggak mabuk sudah. Gagal dalam pekerjaannya, enggak, dia pekerjaannya bagus sekali sudah. Lalu kenapa dia mengatakan itu? Karena ada pergeseran poros sudah. Sekarang sudah, kita yang punya warisan ini, coba tanya dalam kehidupanmu. Poros hidup kita itu apa ya? Poros hidup kita apa? Pusat kehidupan kita itu apa? Kita mungkin punya pusat kehidupan adalah dalam diri kita. Pusat kehidupan kita adalah apa? Diri saya sendiri. Maka anything yang berguna atau yang saya rasa akan beneficial untuk diri saya sendiri, saya akan coba untuk tarik. Itu yang saya anggap berharga. Itu yang saya anggap paling nomor satu, saya paling butuhkan. Apa aja itu? Saya butuh untuk suatu hari nanti bisa punya pekerjaan. Caranya gimana? Sekolah. Saya butuh untuk terlihat keren di hadapan teman-teman saya. Maka saya butuh tentu saja baju yang bagus, handphone yang bagus supaya kelihatan keren, atau mobil yang bagus, whatever. Saya butuh uang. Untuk itu tentu saja saya butuh pekerjaan. Ini bisa diraih dengan cara sekolah, atau dengan cara pakai punya koneksi. Oh, mungkin ada cara yang lain yang kita bisa dapatkan untuk memperoleh ini semua. Caranya apa? Pakai Tuhan dong. Orang Kristen kita reform, berdoa dong ya. Porosnya apa? Porosnya diri. Untuk semuanya pokoknya untuk ini. Lalu yang lain terserah sudah. Ini apa aja. Tapi porosnya adalah apa? Untuk saya. Apa yang saya rasa baik untuk saya. Porosnya ini. Yang lainnya urusan belakangan. Mungkin juga tetap bisa kita cari. Agama, ke gereja juga bisa. Tapi porosnya sini sudah. Tetapi sudah, kita melihat dari Rasul Paulus dan juga dari gerakan reformasi khususnya sudah, kita melihat ada pergeseran poros, bukan cuma pergeseran doktrin. Maka sekarang sudah, kalau kehidupan kita diganti sudah, porosnya itu adalah Kristus. Kita akan melihat apa yang akan membuat Kristus itu dilihat dalam kehidupan saya. Gimana melalui kehidupan saya, orang itu bisa melihat Kristus. Gimana kehidupan saya itu menjadi alasan Kristus itu dipuji. Ada orang yang bilang begini, sekarang saya tahu Yesus itu Tuhan dan Yesus itu baik. Oh ya, kok bisa tahu dari mana? Dari saya lihat hidupmu. Nah, kira-kira begitu sudah. Tentu saja ada jeruji-jeruji lain yang akan menancap di sini. Tentu saja kita perlu untuk mengenal firman Tuhan. Kita bisa mengenalnya melalui siapa? Ibadah. Dan ketika Kristus menjadi poros, saudara, kita juga butuh untuk menyatakan kepemimpinan Kristus dalam semua area kehidupan. Kita butuh untuk sekolah juga. Tetap sekolah, tetap rajin, tetapi porosnya berubah, saudara. Kita bisa melakukan, mungkin kita butuh punya keuangan juga. Ada uang juga di sini. Tapi porosnya beda. Porosnya dari diri, porosnya kepada Kristus. Tadi Paulus mengatakan, tadi poros kehidupan saya adalah Yudaisme. Sekarang bagiku hidup adalah Kristus. Karena hidup adalah Kristus dan ini adalah pusat kehidupan, maka semuanya geser. Itu yang terjadi dalam reformasi. Oleh karena itu gerakannya besar. Bukan cuma perubahan 1 dan 2 doktrin yang paling esensial, tapi perubahan seluruh poros kehidupan. Setelah di dalam eranya Martin Luther, setelah di dalam gerejanya Luther, maka saudara,
Orang tidak perlu lagi berpusatkan balik-balik lagi ziarah ke Roma, gereja ke Roma. Dan itu perubahannya kan gede sekali ya saudara ya. Kalau tadinya saudara ya, orang untuk mendapatkan plenary indulgence, pengampunan dosa penuh, pengampunan punishment yang penuh, salah satunya ziarah ke Roma. Saudara begitu ziarah ke Roma itu artinya kan duit masuk ke sana saudara. Kayak orang-orang Arab sekarang mereka punya ziarah ke Arab ya, dengan ibadahnya mereka ya. Duit masuk ke sana kenceng sekali itu. Suatu kali ya, di tahun 1510, ada sebuah catatan saudara. Luther ketika mereka sedang berziarah ke Roma saudara. Dia dengerin orang-orang Itali itu ya, orang-orang Roma itu ngobrol saudara. Lihat ya, kita di sini ya, orang-orang Itali. Kita minum wine yang paling enak. Pakai duitnya orang-orang Jerman goblok gitu ya. Yang mereka cuma bisa minum bir, sementara duit mereka masuk di antara kita, dan duitnya kita pakai untuk minum wine yang bagus. Itu sense itu membekas tuh di dalam dirinya seorang rahib Saxon, belum ada negara Jerman ya, rahib Saxon yang bernama Martin Luther tuh masuk sudah. Tapi ya mau nggak mau sudah, Roma akan kaya, duitnya Jerman, duitnya Prancis, duitnya Holy Roman Empire akan masuk ke sana semua sudah. Begitu porosnya diubah, ya jadi lain sudah. Itu pengaruhnya bisa gede sekali sudah. Bukan hanya sih sebetulnya itu besar sekali ya, perubahan poros. Kita juga percaya kalau kehidupan kita sudah ya, porosnya diganti, bukan cuman ganti 1 dan 2 jenis doktrin, tapi pusat kehidupannya diubah, saudara. Maka akan ada banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita. Kita berharap ya, warisan dari Rasul Paulus. Kehidupannya Paulus berubah besar enggak? Berubah besar sekali. Berubah besar sekali. Apakah Paulus jadi manusia yang berbeda setelah dia bertobat? Ya bukan jadi manusia yang berbeda, tetapi setelah poros kehidupannya bergeser. Itu apakah dia sebelumnya orang rajin? Dia sebelumnya orang rajin, saudara. Saudara, kita bisa bayangkan ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di dalam catatan pertobatannya Paulus ya, dia itu ya, adalah orang Farisi kan ya. Paulus itu orang Farisi. Orang Farisi itu biasanya, saudara ya, agak musuhan sama partai Saduki. Agak musuhan. Farisi ini mengikuti hukum dengan setia. Saduki ini adalah orang-orang yang biasanya lebih bisa menyesuaikan keadaan dengan politik setempat. Jadi ya kita ya ikut sama pemerintah Romawi lah. Maka biasanya imam kepala itu dipilih dari orang-orang Saduki. Yang bisa kerjasama sama pemerintah Romawi. Farisi gak dipilih karena ini keras. Ya. Paulus adalah orang Farisi, saudara. Saudara cek ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Setelah orang-orang Kristen dianiaya semua keluar dari Yerusalem. Tinggal rasul-rasul tok di Yerusalem. Semua orang Kristen keluar dari Yerusalem. Lalu di dalam pasal 7 ada Stefanus dibunuh, pasal 8 penganiayaan, setelah itu Yakobus dibunuh, lalu orang-orang Kristen menyebar semua. Lari kocar-kacir, di Yerusalem udah habis orang Kristen. Tinggal para rasul, imam-imam, lalu orang Saduki merasa gimana? Selesai kita sukses. Sukses, Yerusalem sudah bersih dari orang Kristen bidat itu, sukses kita. Paulus sebagai orang Farisi yang dia mengatakan enggak. Orang Kristennya cuman kabur saja, tapi belum selesai. Saya mau kejar, saya mau habisi. Tapi dia ini kan bukan polisi. Nggak bisa melakukan itu secara sembarangan. Dia harus mendapatkan izin dari wakil pemerintah, yaitu imam. Maka Paulus yang adalah orang Farisi, minta izin kepada orang-orang Saduki. Saudara kira-kira bayangkan ya, Pak Tong minta izin kepada pendeta Gilbert. Susah loh kita bayangkan, susah sekali ini. Tapi Paulus mau lakukan itu. Kenapa? Zeal, semangat dia. Semangat untuk apa? Untuk habisi orang-orang Kristen. Bukan jadi manusia yang berbeda, tapi porosnya geser. Dia jadi orang yang sekarang punya zeal besar. Untuk apa? Untuk Tuhan. Kalian, ketika kehidupan kita akan digeser porosnya, mungkin kalian gak jadi orang berbeda. Orang yang tadinya punya hobi apa, punya talenta apa, punya bakat apa, akan tetap. Tidak termasuk di dalamnya bakat males ya. Males itu bukan bakat, saudara. Itu dosa itu yang kita mesti bertobat gitu ya. Jadi bakat nyanyi, bakat apa gitu ya. Macam-macam itu kan ada ya, bakat talenta. Tidak termasuk di antaranya, saya itu punya talenta besar sekali untuk mager, Pak. Itu bukan bakat. Talenta apa itu mager? Bukan talenta itu gitu ya. Ngawur aja gitu. Nah itu kita punya kehidupan seperti apapun, saudara. Ketika digeser, saudara, dan pusatnya menjadi Kristus, akan ada banyak hal yang kita boleh expect berubah dalam kehidupan kita. Kita berharap, saudara, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami punya kitab suci kami. Kami bersyukur kami punya umat Tuhan yang sudah kehidupannya diubahkan oleh-Mu. Kami bersyukur kami punya warisan reformasi bagi kami saat ini.
Kami sungguh rindu Tuhan, kehidupan kami pun juga boleh menyatakan warisan yang Engkau sudah berikan kepada kami ini. Kami ingin Tuhan, Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Kristus menjadi poros kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengejar apapun saja yang akan membuat Kristus nyata dalam hidup kami. Kehidupan kami mungkin bisa menjadi lebih senang atau lebih kurang senang. Tetapi kami ingin Kristus makin dinyatakan. Kami ini Tuhan boleh menjadi lebih kaya atau lebih miskin. Boleh menjadi lebih sehat atau lebih sakit. Kami bahkan boleh hidup atau mati. Namun kami tidak boleh tidak menyatakan Kristus. Kami ingin dalam kehidupan kami Kristus makin dinyatakan. Apapun saja yang dibutuhkan Tuhan, mungkin pembentukan, mungkin rasa sakit, mungkin juga kesenangan, mungkin pembelajaran atau apapun saja. Kiranya Engkau berikan kepada kami. Entah itu kelancaran atau kesulitan, atau pencobaan, atau pembentukan apapun, berikanlah itu kepada kami Tuhan, yang membuat Kristus makin bisa dinyatakan dalam hidup kami. Engkau yang mengenal kami Tuhan, dan Engkau yang punya rencana untuk kami. Kami ingin Kristus dinyatakan, menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang pertama berkenaan dengan kepercayaan orang-orang Yahudi saat ini. Ya, saat ini. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan, saya sendiri cenderung untuk mengatakan seperti ini. Kristen itu adalah Yudaisme. Kristen itu adalah Yudaisme. Alkitabnya orang Kristen, yaitu Petrus, Paulus, orang Kristen kan ya. Petrus, Paulus, Andreas, Yohanes. Alkitabnya mereka sama dengan rabi-rabi Yahudi, yaitu PL. Paulus kan nggak punya surat Paulus untuk jadi firman Tuhan kan ya. Ya dia yang tulis kan ya. Paulus belum punya Injil Matius kayak kita. Jadi Alkitabnya mereka itu sama dengan Alkitabnya orang Yahudi. Jadi Kristen adalah Yudaisme yang sama. Cuman bedanya, dan ini signifikan, Kristen itu percaya bahwa apa yang diharapkan di dalam Yudaisme itu sudah dan sedang digenapkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi, mana ya tadi ya? Tidak apa-apa lah ini ya. Ini spidolnya ini ya. Jadi, Yudaisme, oh ini bagus. Yang ini tadi terlalu baru, saudara, jadi agak lincip, saudara. Nah, Yudaisme ini kan percaya PL, saudara. Dan di dalam PL ini berbicara tentang Allah yang berjanji, Allah yang menyatakan kehendaknya, dan Allah yang berjanji dan menyatakan kehendaknya ini menyatakan kehendaknya secara paling sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara tanya sama Andreas, Andre, agamamu apa? Yudaisme. Tanya sama Rabi Hillel, agamamu apa? Yudaisme. Tanya sama Gamaliel, Alkitabmu apa? PL. Tanya sama Yohanes, Alkitabmu apa? PL juga. Namun mereka percaya bahwa sekarang apa yang kita harapkan sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Dan mereka nggak percaya. Untuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Untuk orang-orang Yahudi non-Kristen, ya, Yudaisme non-Kristen. Maka kita percaya bahwa kalau ada Yudaisme yang tidak berujung kepada Yesus Kristus, yaitu bukan Yudaisme asli. Itu Yudaisme yang akhirnya palsu itu. Yudaisme yang somehow bidat. Cuman kalau kita mau tertib berbahasa, kita tidak menyebutnya sebagai bidat. Kalau bidat, kita menyebut Mormon, Saksi Yehova itu sebagai bidat ya. Jadi kalau mau secara definisi, apakah saya setuju bahwa mereka bidat? Ya setuju sih. Cuman demi ketertiban berbahasa sebaiknya kita nggak usah ngomong mereka bidat, agama lain aja. Ya sebaiknya begitu ya, supaya lebih tertib dalam berbahasa. Tapi esensinya ini. Lalu bagaimana dengan kita berziarah ya ke Yerusalem dan sebagainya? Saya sendiri, andai kata jikalau umpama, waktu cukup, uang cukup. Waktunya cukup dan uangnya cukup. Saya akan pergi ke sana. Tentu sekali lagi ya, uangnya cukup dan waktunya cukup ya. Waktunya cukup itu artinya prioritas saya Eropa dulu gitu ya. Ya, waktunya ke Eropa dulu, Eropa Timur. Saya kepengen tuh napak tilas reformasi ya. Tempatnya Wycliffe, tempatnya Jan Hus, tempatnya Luther, tempatnya Calvin di Jenewa. Saya pengen tuh. Kalau itunya sudah, saya kepengen nggak ke Israel, pengen juga. Bukan untuk menambah iman ya, tapi untuk apa ya? Untuk sensing ya, saudara bertemu dengan orang-orang yang adalah
rasnya itu sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia hidup di dalam dunia. Lalu kita melihat situs-situs Tuhan Yesus itu pernah ngapain-ngapain. Dan saya pikir gimana ya, manusia itu ada semacam sense tentang perasaan, memori. Bukan untuk menguatkan iman, dibaptis di sana lalu lebih afdol, enggak. Tapi ya untuk mendapatkan sense itu. Jadi kalau untuk menguatkan iman ya enggak bisa. Jadi apakah ada semacam kayak kekuatan magis tertentu dengan kita pergi ke sana? Enggak ada. Enggak ada. Justru Tuhan Yesus itu melakukan desentralisasi terhadap bait suci Yerusalem. Orang-orang Yahudi itu kan mereka punya pandangan yang sangat tinggi terhadap tanah, lalu Taurat, lalu bait. Tanah, Taurat, bait. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam tanahnya Israel, di tanah Yudea, di dalam bait suci Yerusalem, Tuhan Yesus mengobrak-abrik itu dan mengatakan ini adalah sarang penyamun. Dan sekarang pun sudah hancur dan tidak pernah bisa dibangunkan kembali. Tapi sementara mereka kebingungan, lalu mereka meratap-ratap, kita orang Kristen nggak kebingungan dan nggak meratap-ratap. Kenapa? Karena kita anggap itu nggak penting. Bukan. Tapi karena kita percaya bahwa bait suci yang sejati sudah dibangunkan kembali dalam 3 hari. Di dalam dirinya Yesus Kristus, kita percaya itu, saudara. Jadi kita percaya bahwa ada desentralisasi, tadinya berpusatkan pada Yerusalem, sekarang berpusatkan kepada Yesus. Kalau tadinya kita percaya bahwa kita itu bertemu dengan Allah dengan cara berkiblatkan ke Yerusalem, sekarang kita percaya kita bertemu kepada Allah dengan berkiblatkan kepada Yesus. Makanya kita kalau sembahyang tidak lagi berkiblatkan ke bait suci Yerusalem, kiblat kita sekarang adalah Yesus Kristus, sehingga kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang menolak Kristus itu adalah kekonyolan kalau kita kepingin mengikuti tradisi mereka. Itu seperti kayak kita pacaran dengan satu orang tadinya long distance. Kan harus ada tools-nya ya. Saya suka pakai ilustrasi ini ya. Saya kalau pacaran sama istri saya dulu sebelum menikah, pakai tools. Tools-nya adalah surat misalkan ya. Surat atau email. Pertanyaannya pada waktu saya deal dengan email, saya deal dengan surat, ini saya sedang pacaran dengan kertas atau sedang pacaran dengan orang? Pacaran dengan orang of course. Saya pacaran dengan orang pakai toolsnya kertas. Tapi setelah saya menikah, saya deal dengan orangnya langsung. Bukan berarti ini nggak penting, tapi kalau saya tolak ini dan terus mau sama kertas, ini kan konyol. Itu yang terjadi dengan Yudaisme. Jadi kita jelaskan kalau Yudaisme itu seperti itu. Tapi kalau mau ke sana adalah untuk semacam kayak, oh iya ya, ini adalah Yerusalem. Oh ini adalah tanah Yudea. Oh ini Danau Galilea. Ya silakan aja. Begitu kira-kira. Jadi, nah ini menarik nih. Apakah jawaban gereja tentang Black Death? Jawabannya semua orang yang mati karena Black Death masuk surga. Jawabannya begitu. Tapi orang kan jadi bertanya ya, lu jawabanmu bener gak? Iya, orang mulai bertanya. Orang jadi mulai bisa bertanya tuh. Mulai mempertanyakan, ini jawabannya kayaknya kok ngaco ya gitu ya. Tapi mereka juga gak terlalu punya alternatif. Tapi jawabannya itu. Ada semacam kayak keputusan kepausan yang diberikan jawaban, orang yang mati karena Black Death untuk menenangkan gereja. Jawabannya adalah, kamu masuk surga. Cuman ya banyak orang yang mempertanyakan lagi, apa ya betul bisa ya? Kok bisa? Karena pada waktu itu ya ketika terjadi Black Death, orang banyak berpikir karena ini penghukuman Tuhan. Kita mesti ingat ya, itu adalah era-era medieval, high to late medieval. Itu adalah era yang sangat-sangat percaya bahwa cause and effect terhadap segala sesuatu itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi makanya kita semua dengar legenda Martin Luther yang terkena petir, ada kilatan-kilatan petir setelah itu bikin dia itu masuk biara, saudara. Itu legenda yang mungkin bisa dipercayai karena pada waktu itu cara pikirnya orang seperti itu. Kalaupun nggak Martin Luther kayak begitu ya masuk biara juga, saudara. Karena cara pikirnya orang pada waktu itu memang seperti itu. Yaitu bahwa petir itu Tuhan lagi marah. Termasuk wabah, itu artinya Tuhan lagi marah. Loh ini kita mati gara-gara kemarahan Tuhan, kok bisa tahu-tahu masuk surga itu gimana caranya? Maka kita mulai mempertanyakan gereja. Waktu mempertanyakan gereja, nggak ada alternatif lain. Kalau nggak tanya sama gereja, tanya sama siapa? Alternatifnya cuma 2, saudara. Saudara kalau nggak tanya gereja, Anda tidak jadi orang Kristen, Anda jadi tukang sihir. Nggak ada pilihan lain tuh. Either you are Christian or you are a witch. Gitu ya. Nggak ada punya pilihan lain. Jadi ya orang cuma bisa ragu-ragu aja, ragu-ragu. Nah jadi ketika itu saudara, sebetulnya ya bibit gerakan reformasi itu udah di mana-mana itu. Di dalam gereja itu kan ada
Ordo Augustinian, lalu ada Ordo Dominikan, lalu ada Ordo Fransiskan, lalu ada Ordo Dracul. Ya, jadi Dracula itu ya. Flat, lo ya, ya. Dracula, Dracul itu artinya naga, Saudara. Ordo naga. Salah satu panglima yang hebat namanya Flat Dracul. Flat yang pertama. Nanti punya anak namanya Flat, dikenalnya sebagai Flat the Impaler. Dia kalau punya musuh, musuhnya disulahkan di tiang, tusuk-tusuk terus dijajar-jajarkan begitu ya. Makanya ya akhirnya dijadikan legenda Dracula dan sebagainya, penghisap darahnya. Nah, dari banyak ordo-ordo yang ada, itu sudah mulai muncul ordo yang di depannya ditambahin kata intensified. Intensified, Dominikan. Intensified, Fransiskan. Intensified, Dracul. Intensified. Intensified artinya apa? Artinya ya diintensifikasikan. Lebih sungguh-sungguh. Saya dari ordo apa? Dari ordo Dominikan. Saya dari ordo Dominikan sungguh-sungguh. Jadi ordo Dominikan sungguh-sungguh menganggap ordo Dominikan biasa, ordo Dominikan yang kurang sungguh-sungguh. Martin Luther berasal dari ordo Intensified Augustinian Order. Melihat ordo Augustinian yang lain, itu adalah ordo Augustinian yang kurang sungguh-sungguh. Nah ini semacam kayak semangat dari gereja pada waktu itu yang sudah mulai mempertanyakan, apa ya bisa ya jawabannya gereja kok seperti itu. Apalagi ya kredibilitasnya para penjawabnya agak diragukan. Jadi gini, betul sih, dunia kita itu punya poros berubah-ubah terus. Seringkali berubah-ubah terus. Cuman kalau kita lihat main porosnya itu kurang lebih mirip. Yaitu apa? Diri. Ini yang jadi poros. Yang hampir nggak pernah berubah. Porosnya diri. Tools yang akan dipakai untuk mendatangkan banyak manfaat bagi diri itu berubah-berubah. Sekarang apa-apa internet, sekarang apa-apa, aduh beda sama zaman saya dulu. Orang bilangnya gitu kan, beda. Sekarang apa-apa internet, sekolah internet, apa internet. Kalau dulu enggak tuh, dulu kan kita mainan langsung main kelereng atau apa. Enggak, poros paling dasarnya sama. Yaitu apa? Diri. Dan kita ingin sebagai orang Kristen, poros dasar kita juga sama, yaitu Kristus. Enggak geser-geser. Sekarang dengan poros Kristus, saya manfaatkan internet. Dulu dengan poros Kristus saya manfaatkan hal-hal yang berbeda. Besok mungkin pakai hal yang lain lagi, tapi porosnya tetap, yaitu Kristus. Gitu bagi orang Kristen. Itu senantiasa akan menjadi lifetime struggle bagi kita. Enggak gampang-gampang langsung ngomong terus langsung jadi ya. Itu akan terus menjadi pergulatan. Jangan dipikir Paulus enggak bergulat ya. Paulus kan punya pergulatannya juga besar sekali ya. Gini. Ini kita juga sedang kumpulkan ya dalam GRI Batam ya. Saya berasa ya zaman sekarang ya, orang itu banyak ngomong, gereja kok kayak gitu. Gereja itu mestinya begini loh, harus ada kehangatan. Gereja itu mestinya begini loh, harus begini, harus begini. Saya percaya kita semua punya konsep tentang gereja. Gereja mesti begini, gereja mesti begitu. Lalu terus kita ngomong, coba lihat itu di dalam gereja mula-mula, Kisah Rasul pasal 2. Ya. Coba lihat tuh gereja mula-mula, Kisah Rasul pasal 6. Gereja harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Kisah Rasul 2. Berdasarkan Kisah Rasul pasal 6. Saudara, saya sendiri cenderung untuk mengatakan, bro atau sis, tutup mulutmu dulu. Maksudnya apa? Kita ngomong berdasarkan Kisah Rasul pasal 2, ini lebay saudara. Artinya apa? Kayak kita membaca Kisah Rasul 2 langsung ngerti. Luther itu memangnya kagak baca Kisah Rasul 2. Agustinus memangnya nggak baca Kisah Rasul 2. Ambrosius memangnya nggak baca Kisah Rasul 2. Orang bertanya tentang gereja itu mestinya gimana. Terus mereka lihat dari Alkitab. Itu udah sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi ini pergumulan panjang sekali. Pergumulan panjang sekali yang sudah pernah dibulatkan, sudah pernah diperdebatkan, sudah pernah bunuh-bunuhan orang di sini. Dalam sejarah 2000 tahun lebih ini ya. Orang sudah menggumulkan tentang apa itu gereja. Terus kita mengabaikan ini. Lalu kita ngomong, gereja mestinya begini, berdasarkan Kisah Rasul pasal 2. Sudah kita akan balik kepada square one. Kita pikir kita paling pinter gitu. Enggak lah, kita ya balik di sini. Di sini mereka sudah bergumul loh. Argumentasi kita saat ini sudah dipunyai oleh orang abad pertama. Dan terus digumulkan sampai 2000 tahun. Gini, saat ini kita sebagian besar pakai smartphone kan ya.
Ada yang pakai dumb phone, stupid phone, nggak ada kan ya? Semuanya pakai smartphone. Smartphone pada umumnya kita punya sistem operasi nggak terlalu banyak lah ya. Ada yang pakai iOS, ada yang pakai Android. Tapi banyak yang Android mungkin ya. Karena iOS kan lebih mahal, ya kan? Android, sekarang pakai Android berapa? Sekarang Android berapa ya? Nggak ada yang tahu ya. Kan diupdate terus kan? Sudah kalau pakai Android 4 sudah nggak bisa WhatsApp sekarang mungkin ya. Sudah nggak bisa diinstalin tuh. Meskipun handphonenya belum rusak, sekarang kan orang beli handphone nggak butuh lagi handphone yang kuat luar biasa. Ini handphone kuat bisa dipakai sampai 10 tahun, nggak laku tuh. Nggak laku, buat apa kamu punya handphone yang bisa dipakai 10 tahun? Setelah itu nggak dapat update software, yang nggak bisa dipakai juga begitu ya. Sekarang katakanlah Androidnya berapa sudah ya? 12 atau iOS berapa lah, kalau iOS berapa lah, nggak tahu lah saya. Katakanlah Android 12. Android 12, inilah adalah update dari berapa? Ya Android 11 dong. 12 ini Android updatean dari 11, dari 10, dari 9, dari 8. Saya pertama kali berkenalan dengan Android itu Android 4, ice cream sandwich kalau saya nggak salah. Lalu yang kelima itu apa? Lupa saya gitu ya. Lalu ada Oreo, macam-macam gitu ya. Oreo, Astor, macam-macam gitu. Makanan terus. Nah ini ya. Saudara, apa relevansinya reformasi 500 tahun lalu? Reformasi 500 tahun lalu, itu probably kita bisa sebutkan sebagai Android 8. Mungkin ya. Kita perlu move nggak? Perlu. Tapi setelah move dari 8 itu ke 9. Lalu ke 10. Lalu ke 11. Kita tidak membuat dari 0. Udahlah ini nggak ada referensinya, saya mau menggumulkan sendiri, kita nanti akan balik dari 0. Dan biasanya ketika kita balik dari 0, itu akan lebih banyak buruknya daripada bagusnya. Saya nggak mau ngikuti ini, saya mau bikin sendiri. Biasanya sih, lebih banyak buruknya. Saudara, saya baru saja punya penemuan baru. Saya temukan sendiri, luar biasa penting. Dengan beberapa alat yang sederhana, kita bisa membuat kenyamanan yang sangat luar biasa. Palembang ini kan panas sekali. Kita butuh minuman dingin. Sudah tahu nggak? Saya punya teknologi baru. Alatnya 2, stereofoam dan es batu. Stereofoam, ya. Ini kalau ditutup rapat, lalu di dalamnya dipasangin es batu yang banyak. Saudara masukkan minuman kaleng di sini, kurang lebih 1 jam, nanti dia jadi dingin. Wow, penemuan baru. Saudara ngomong apa? Bro, sekarang udah ada kulkas. Kulkas sudah lama, kamu balik lagi kepada square one kayak begini ini. Konyol, kita mengatakan ini penemuan baru. Saudara, es bisa mendinginkan, dan ada yang bisa mempertahankan es tetap dingin. Nggak bisa lah, kita mengatakan ini. Ini sudah pernah digumulkan. Jadi sekarang, 500 tahun lalu, reformasi, sudah pernah berbicara banyak sekali hal. Tentang gereja. Lalu apa saja warisan yang kita miliki, saudara? Beberapa hal ya. Warisan yang kita perlu untuk teruskan. Yang pertama, kita melihat warisan doktrinal. Kita tidak usah jelaskan satu-satu ya, warisan doktrinal. Lalu, yang kedua, kita bisa melihat ya, warisan kecintaan pastoral. Kemarin kita di dalam GRI Batam membahas 95 tesisnya Martin Luther. Saudara kalau kita lihat ya, 95 tesisnya Martin Luther, itu kan 1517 ya. 1517 itu Martin Luther belum jadi Protestan. Martin Luther adalah seorang Catholic monk. Dia adalah orang Katolik yang berpikir secara Katolik yang sedang membela iman Katolik. Maka Martin Luther 1517, nyambung sedikit dengan pertanyaannya, kamu siapa namanya? Lupa, bukan lupa sih, nggak pernah tahu sih memang ya. Siapa? Rizka, ya. 1517, Martin Luther itu masih setuju terhadap api purgatori. 1517, Martin Luther masih setuju terhadap surat indulgensia. Masih setuju dia. Saya percaya Martin Luther itu beli surat indulgensia juga. Cuman, dia tidak setuju terhadap keampuhan surat indulgensia yang dibesar-besarkan. Sampai ada salah satu butirnya mengatakan, kalau andai kata kita bisa melakukan dosa yang demikian besarnya, saking besarnya sampai nggak mungkin, yaitu memperkosa Bunda Maria. Itu kan nggak bisa kan, saudara mesti punya mesin waktu kan untuk memperkosa Bunda Maria. Lagian juga dikemplang sama Yusuf kali, gitu kan ya. Ya agak susah kan kalau kita pengen memperkosa Bunda Maria. Andai Anda punya mesin waktu, lalu Anda bisa menyelinap pada waktu Yusuf nggak ada, lalu Anda memperkosa Bunda Maria, dosa Anda bisa diampuni kalau beli surat indulgensia. Itu kan gila tuh. Nah, Martin Luther, meskipun dia percaya terhadap kuasanya surat indulgensia, tapi nggak percaya bahwa surat indulgensia sebesar itu kuasanya. Jadi dia mengatakan surat indulgensia itu ya berbahaya.
Membuat apa? Membuat jemaat Tuhan itu jadi lacking. Jadi apa ya? Jadi tidak mengejar hidup kesucian. Keluar dari apa? Pastoral care. Ada doctrinal care, ada pastoral care juga. Lalu ketiga, yang saya pikir sudah, ini adalah warisan besar ya, yaitu apa? Ya, yang kita baru saja bicarakan, poros. Bicara tentang poros hidup. Ini warisan gede. Saat ini sudah ya, kalau kita tidak hati-hati ya, gereja itu porosnya juga bisa geser loh. Porosnya bisa kemana saja. Oh bisa kemana saja. Misalkan ya, kalau nggak sadar ya, porosnya kita adalah Kristus. Yang ditinggikan adalah Kristus. Gereja bisa saingan satu dengan yang lain. Saya pernah diceritain ya. Ini cerita nyata, oleh karena itu saya mesti samarkan nama dan tempatnya. Alkisah di dalam sebuah cabang GRII yang ada dalam satu buah region yang cukup dekat. Nggak usah dicari-cari ya sudah ya. Alkisah di dalam GRII cabang Anu dan GRII cabang Anu gitu kan ya. GRII cabang gini ya. Ini dengan GRII yang satunya gitu kan ya. Letaknya lumayan dekat. Lalu ada semacam kayak pergantian hamba Tuhan, lalu mereka mulai rapat pengurus pertama. Ketika rapat pengurus pertama, namanya pengurus-pengurus kan banyak orang bisnis dan lain sebagainya, mulai mengadakan analisa SWOT. Sudah tahu SWOT? Strength, weakness, opportunity, and threat. Strength-nya, oh kita pengkhotbahnya jago, gitu ya. Weakness-nya, oh kita orangnya dikit sehingga agak kurang bisa melayani secara sampai malam. Opportunity-nya, oh di sini lansia belum digarap. Threat-nya apa? Ini. Threat nih. Sama Tuhan ya ini khotbahnya jago juga. Celaka ini kita mesti agak bisa lebih bagus daripada yang ini. Loh ini saya diceritain sama gembala sidangnya loh Saudara. Dia cerita tentang pengurusnya sendiri Saudara. Jadi ya sudah nggak usah tanya ya ini Alkisah Saudara, tapi cerita nyata Saudara. GRII geser nggak sih? Geser jauh banget kan ya. Porosnya apa ini gitu. Susah loh. Kita mulai ya bisa banding-banding sama gereja lain. Betapa besarnya apa yang kita lakukan gitu kan ya. Sambil membanggakan diri, sambil menghina gereja lain. Konyol sekali itu. Saya ingat ya, suatu kali pada waktu WA sama Ko Amin. Lagi KKR di ini. Lagi KKR di Tanjung Uban. Lagi WA sama Pak Amin juga. Kok gimana tadi KKR-nya? Kurang bagus, saya rasa begitu. Saya rasa KKR-nya kurang bagus. Saya berasa saya persiapan maksimal. Persiapan maksimal. Hari itu saya mau isi 4 sesi. Sudah persiapan. Saya tahu SD mana, SMP mana, dan masing-masing saya persiapkan sekitar 2 khotbah. Andai kata satu khotbah tengah-tengah screw up gitu ya, kayaknya anaknya rame, saya mungkin akan coba geser gitu ya dengan cara yang lain. Sudah persiapkan sungguh-sungguh, serius. Kadang-kadang satu khotbah, satu sesi, saya bisa persiapkan 2 sampai 3 khotbah itu. Tengah-tengah kalau saya rasa, ini kayaknya nggak cocok dengan pergumulan, bisa switch sedikit, pakai cara, udah diatur tuh, nanti perpindahannya gimana, udah diatur tuh. Jadi kayaknya yang pertama berjalan dengan anaknya tenang, tapi nggak tahu gimana, perasaan-perasaan saja. Mungkin bisa betul, mungkin bisa salah. Kayaknya nggak tahu ya, kayak kehadiran Tuhan nggak penuh, itu kayak Tuhan nggak mau berkati. Saya nggak tahu juga itu artinya apa, suruh jalankan saya juga nggak bisa. Karena anaknya kelihatannya tenang juga, baik juga, calling juga oke kelihatannya. Lalu sesi kedua, ini ada jemaat dari Batam datang. Lalu dia isi sesi kedua. Pak Eko, mau saya bantuin nggak? Oh ya mau, silakan. Apalagi saya terus terang agak down sedikit. Setelah sesi pertama saya berasa, kayaknya kok kurang oke ya. Iya, isi sesi kedua. Sesi ketiga, jadi saya jadi liturgis, saya pendoa juga ya. Pada waktu dia khotbah, saya doa sambil saya jadi liturgis. Lalu sesi keempat. Sesi keempat saya isi. Kelihatannya oke, sampai sekitar 3/4 khotbah, kelihatan oke. Menjelang 1/4 akhir, tahu-tahu suara saya hilang. Ya nggak sampai hilang, nggak keluar sama sekali, tapi habis tuh. Seperti kayak, sudah tahu ya, seperti kayak sedotan yang bocor di tengah. Ditiup tuh kayak, sampai sini suaranya tinggal kecil gitu. Jadi saya sudah ngotot sekali keluar besar, tapi seperti kayak ada angin yang keluar, kayak begitu. Jadi suaranya itu nggak bisa maksimal gitu. Akhirnya anak-anak jadi kurang tenang dan lain sebagainya. Saya sampai ulang-ulang, terus kurang oke lah, menurut saya begitu. Sampai selesai, ada hamba Tuhan lokal yang kumpulin anak-anak itu. Lalu dia seperti kayak ngulang-ngulang lagi gitu ya, apa yang tadi dikhotbahkan. Jadi adik-adik, apa yang menyebabkan manusia dihukum Tuhan? Dosa. Apa yang menyebabkan manusia diselamatkan? Anugerah. Diulang-ulang sampai akhirnya poinnya dapat.
Saya dalam hati langsung bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Bersyukur karena ada pendeta gereja lokal. Bersyukur ada pekerjaan Tuhan di sana. Lalu mulai pikir, at the first place ya, sudahlah nggak usah terlalu down. Ini di dalam sekolah-sekolah yang lain juga ada guru agamanya. Mereka juga tiap hari Minggu ke gerejanya mereka masing-masing. Puji Tuhan ada pekerjaan Tuhan di mana-mana. Enggak mereka lihat gereja-gereja lain sebagai threat gitu. Ini sesama GRI bisa jadi threat, sudah. Itu kan kacau sekali kan, sudah ya. Geser poros, sudah. Itu bisa terjadi di mana-mana, sudah. Ini saya pikir warisan yang kita perlu untuk pelihara ya. Sampai zaman sekarang kita boleh pikirkan tuh, gereja kita akan menjadi gereja yang memelihara doktrin. Ada orang mau doktrin melulu, kamu agak belajar bro. Kamu kepengen balik kepada square one, ngomong doktrin melulu, balik aja kepada square one. Ini hal yang pernah digumulkan sama ratusan tahun. Gak pedulikan doktrin, kamu gak tahu berapa banyak muncul bidat. Ya kan, gitu ya. Jadi apa, mari kita lihat bahwa apa yang sudah dibuat Tuhan di dalam sejarah, lalu ya kita bukan balik move kepada 500 tahun yang lalu terus, sejak lalu kita gak bikin apa-apa ya, bukan ya. Tapi move dari apa yang sudah pernah diperbuat oleh mereka. Komentari juga gitu kok. Kalau ada Luther, maka jadi ada Calvin. Dari ada Calvin, jadi ada penerus-penerusnya. Ya, jadi gini, ada prosesnya memang. Memang kadang-kadang kalau kita belajar sejarah itu ya, selain kita ngomong tentang benar sama salah gitu ya, kita belajar tentang kenapa orang tertentu berpikir dengan cara tertentu di dalam zaman tertentu. Itu penting tuh. Jadi mereka pada waktu itu sekali lagi ya, dosa itu dibereskan dengan baptis dan penance. Penance itu meliputi 3 hal, pengakuan, apa ini yang pertama? Penyesalan, contrition. Setelah itu confession, yaitu pengakuan, lalu pemuasan, satisfaction. Nah pemuasan ini kan terjadi, sementara kita belum betul-betul puaskan, kita bisa berdosa lagi. Kita akhirnya punya utang pemuasan, apalagi dosa-dosa yang bisa diampuni itu adalah dosa-dosa yang kita sudah akui. Dan bagaimana dengan dosa yang kita lupa untuk akui? Dalam seminggu kamu kan berdosa banyak benar tuh. Yang kita ingat 5, yang kita akui 5, padahal dosanya 7. Apalagi kalau yang kelupaan 7 kan repot lagi gitu kan ya. Banyak sekali utang-utang kita yang di sini. Nah, pada waktu kita mati, masih utang segini tuh. Gimana dong? Nanti kita nggak bisa diterima sama Tuhan dong. Gimana dong? Kan kita butuh untuk disucikan dulu nih. Jadi gimana? Nah, mereka punya doktrin tambahan, yaitu hal-hal ini akan diselesaikan di dalam kematian. Makanya mereka percaya purgatori. Luther percaya ini juga. Semua orang Kristen percaya inilah gitu ya di dalam gereja karena ini sudah masuk ke dalam konsili. Nah, lalu bagaimana proses dari sini mulai bergeser jadi nggak percaya lagi dengan purgatori? Bagaimana prosesnya? Nah, setelah mereka mempercayai bahwa Luther ya khususnya, saya duga ya, ini duga-duga ya, kalau kita tanya pinpoint kapan Luther mempercayai dan kapan Luther tidak mempercayai, mungkin kita nggak bisa pinpoint secara tepat. Tapi saya duga, di dalam disputasi Heidelberg, 15-18, saya buka ya kata-kata ini ya. Kalau saya nggak salah di dalam butir yang ke-21, saya nggak ingat ya, saya coba ya, bentar ya. Ini ya, sebentar ya. Di dalam theological thesis yang ke 26. Saya coba bacakan ya. The law, hukum, the law says, do this, and it is never done. Grace says, believe in this, and everything is already done. Lalu yang ke-28, the love of God does not find, but creates that which is pleasing to it. The love of man comes into being through that which is pleasing to it. Jadi, saya coba bacakan ya, di dalam tesis yang ke-26, tesis 26, kata-katanya seperti ini, the law of God, the law, hukum, Torah ya, hukum, berkata, lakukanlah ini, do this, the law. Tapi, setelah kita disuruh untuk lakukan ini, itu nggak pernah betul-betul beres. Nggak pernah betul beres.
Works of satisfaction. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini sampai mati. Belum selesai, dilanjutkan di dalam purgatori. Tapi nggak beres-beres. Jutaan tahun itu bisaan. Average soul seperti kayak kita ini, orang-orang yang, ya kalau yang kayak Pak Amin yang sampai tangannya jadi begini itu mungkin lebih suci lah ya, ribuan tahun lah. Tapi kalau model kayak kalian begini jutaan tahun tuh, nggak beres-beres tuh. Hukum Allah berkata, lakukan ini dan kagak beres-beres. Tetapi, grace, anugerah Allah. Grace berkata-kata apa? Believe. Iman, believe. Terus, and everything is already done. Jadi, tindakan penyucian itu beres, akan diselesaikan. Kita dimurnikan secara penuh dengan apa? Iman. Iman bukan cuma menyelamatkan, tapi iman juga menyucikan. Karyanya kita menjadi sempurna setelah kita punya iman. Lalu yang ke-28, ini kata-kata yang penting ya. The love of God, kasih Allah. Kasih Allah, the love of God, does not find but creates. Kasih Allah itu tidak cari-cari mana yang menyenangkan dia, ya. But creates that which is pleasing to it. Jadi kasih Allah, waktu kita bicara tentang kasih Allah, itu tidak mencari-cari. Kamu udah melakukan satisfaction yang bagus belum? Cari-cari. Kurang ini, lakukan. Kurang ini, lakukan. Garukan ini, kurang ini, lakukan. Tapi kasih Allah, itu ketika dia melihat kita, dia creates. Ketika ada kasih Allah menimpa kita, dikenakan kepada kita, Allah akan menciptakan kebaikan itu di dalam diri kita. Jadi, dengan demikian, aksi kita untuk membayar di dalam purgatori, jadi nggak ada tempat. Ya enggak? Kita tidak bisa katakan melalui katekismus, bukan katekismus ya, melalui disputasi Heidelberg, semua doktrin tentang purgatori langsung hilang. Kita enggak katakan itu sih. Cuman, ini menjadi satu buah bibit penting nih. Poin 26 sama poin 28. Law of God berkata, lakukan ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. And it is never done. Never be done. Tetapi, believe in this. Grace says, anugerah berkata, percayalah kepada Tuhan. Dan everything is already done. Tetapi, di dalam ke-28, kasih Allah tidak cari, tapi menciptakan. Ketika kasih Allah dikenakan pada kita, maka yang baik itu, tindakan penyucian, kita disempurnakan, itu langsung diciptakan oleh Tuhan bagi kita.